Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Rizko. Di sini saya akan membahas tentang fundamentalisme dan radikalisme agama. Nah, yang pertama, fundamentalisme. Fundamentalisme berasal dari kata fundamen yang berarti asas dasar hakikat fondasi. Nah, yang berarti istilah fundamentalisme bila diterjemahkan ke dalam bahasa Arab disebut prinsipal. Istilah usuliyah berasal dari kata Arab usul yang mempunyai definisi tersendiri. Nah, fundamentalisme adalah ideologi yang menjunjung tinggi prinsip dan keyakinan inti. Jika berbicara tentang ajaran agama atau aliran, ada ajaran mendasar dan krusial yang sering ditekankan. Nah, ajaran-ajaran ini mungkin berbeda tergantung pada agama atau sekte tertentu. Tetapi ajaran-ajaran ini merupakan landasan sistem kepercayaan sangat penting untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang ajaran-ajaran inti ini untuk memahami sepenuhnya tentang agama. Sesuai dengan temuan Lewis Mulford, Adam, dan C. Robs Taylor, dapat disimpulkan bahwa istilah fundamentalisme luas dan mencakup berbagai gerakan keagamaan. Dalam upaya memperkuat pengaruh tekstual Alkitab, berbagai cabang Protestantisme telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan otoritasnya. Nah, baik yang kedua yaitu radikalisme. Nah, radikalisme berasal dari kata radikal, yang berarti prinsip dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa radikal dapat berarti secara menyeluruh, habis-habisan, amat keras, dan menuntut perubahan. Juga ditemukan beberapa pengertian radikalisme yang dijumpai dalam kamus bahasa, yakni yang pertama, paham atau aliran radikal dalam politik. Yang kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Yang ketiga, sikap ekstrim di suatu aliran politik. Nah, dengan demikian lahirnya kaum fundamentalis terkait dengan Yusuf Qaradawi menyatakan bahwa istilah radikalisme berasal dari kata altat haruf yang berarti berdiri di ujung, jauh, dan pertengahan. Bisa juga berarti berlebihan dalam bertindak, beragama, atau berpikir. Nah, lebih lanjutnya, ada Dawisa menyatakan sebagaimana dilaporkan oleh Asyumardi Azra, istilah radikal mengacu kepada gagasan dan tindakan kelompok yang bergerak menumbangkan sistem politik yang mapan. Negara-negara atau sistem politik berusaha melemahkan kekuasaan politik dan legitimasi pemerintahan dengan negara lain. Dan negara-negara yang berusaha untuk mengubah atau menyesuaikan hubungan dengan kekuasaan yang ada di dalam sistem internasional. Karena itu, istilah radikalisme secara intrinsik berkaitan dengan konsep tentang perubahan politik dan sosial banyak tingkatan. Dengan kaitan ini, agaknya dapat dipahami bahwa radikalisme adalah suatu kelompok yang sering dipandang Barat sebagai teroris yang bertujuan untuk melemahkan otoritas politik dengan jalan jihad. Nah, bisa saya simpulkan fundamentalisme dan radikalisme merupakan suatu faham dan sekaligus merupakan gerakan keagamaan yang berpegang kokoh pada prinsip keagamaan secara literal. Nah, bagi mereka Al-Quran dan hadis merupakan prinsip dasar ajaran Islam yang tidak memerlukan interpretasi. Berpegang pada teks Al-Quran dan hadis secara literal menjadikan kelompok fundamentalisme belakangan ini juga ditengarai menjadi penganut radikalisme. Kelompok fundamentalisme masa kini menjadikan medan dakwah sebagai misi utamanya. Nah, sementara kelompok radikalisme masa kini menjadikan medan jihad sebagai misi utamanya. Dari aspek ini, maka dapat pula dipahami bahwa corak pemikiran kelompok radikalisme lebih ekstrim bila dibandingkan kelompok fundamentalisme dalam memperjuangkan nilai-nilai ajaran agama. Baik, selesai sudah pembahasan saya tentang fundamentalisme dan radikalisme agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.